Geger, John Herdman disebut siap menyapu bersih 15 pemain titipan dari Timnas Indonesia. Revolusi besar di balik layar Garuda mulai terkuak. Benarkah ada campur tangan oknum PSSI dan mafia bola? Mengapa standar seleksi Herdman disebut paling kejam dalam sejarah Timnas? Apakah FIFA Series 2026 jadi titik awal pembersihan total? Publik terbelah antara harapan dan ketakutan. Tonton semuanya hingga selesai. Heboh di Inggris. Asisten baru Timnas Indonesia tiba-tiba datangi Leeds United. Netizen curiga ada misi rahasia John Herdman untuk membujuk Pascal Struijk. Benarkah tato Garuda di kaki bek Leeds jadi sinyal kuat? Apakah Garuda akan mendapat bek Premier League? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Geger, John Herdman disebut siap menyapu bersih 15 pemain titipan dari Timnas Indonesia. Revolusi besar di balik layar Garuda mulai terkuak. Benarkah ada campur tangan oknum PSSI dan mafia bola? Mengapa standar seleksi Herdman disebut paling kejam dalam sejarah Timnas? Apakah FIFA Series 2026 jadi titik awal pembersihan total? Publik terbelah antara harapan dan ketakutan. Tonton semuanya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar yang membuat jagat maya langsung panas. Sebuah isu besar beredar dan memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kabar tersebut berkaitan dengan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia, yaitu John Herdman. Pelatih yang dikenal memiliki karakter tegas ini disebut sedang menyiapkan langkah besar yang bisa mengubah wajah Timnas Indonesia secara drastis. Bahkan, menurut sejumlah sumber internal, Herdman dikabarkan siap mencoret hingga 15 pemain dari skuad Garuda, jumlah yang tidak sedikit. Yang membuat kabar ini semakin panas adalah alasan dibalik rencana pencoretan tersebut. Beberapa laporan menyebut bahwa pemain-pemain yang akan disingkirkan itu diduga merupakan pemain titipan. Istilah ini tentu bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia. Namun ketika kembali muncul di tengah era kepelatihan baru, isu tersebut langsung memicu spekulasi liar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar selama ini ada pemain yang dipanggil ke timnas bukan karena performa di lapangan? Apakah benar ada campur tangan pihak tertentu yang memengaruhi keputusan pemanggilan pemain? Dan yang paling mengejutkan, apakah pelatih baru Timnas Indonesia benar-benar berani melawan praktik tersebut? Jika kabar ini benar, maka langkah yang diambil Herdman bisa menjadi salah satu keputusan paling berani dalam sejarah Timnas Indonesia. Namun untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas. Sejak resmi dipercaya menangani Timnas Indonesia, John Herdman disebut langsung membawa filosofi yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, disiplin, dan tidak mudah berkompromi dengan standar yang ia tetapkan. Dalam proses seleksi pemain, Herdman disebut tidak peduli dengan reputasi pemain, popularitas, atau bahkan asal klub tempat mereka bermain. Baik pemain dari Liga Indonesia maupun yang bermain di luar negeri, semuanya dinilai dengan parameter yang sama. Standarnya hanya satu, performa. Menurut sumber internal, Herdman memiliki daftar kriteria yang sangat ketat, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, disiplin latihan, hingga mentalitas bertanding. Bahkan ada yang menyebut standar tersebut terlalu tinggi. Beberapa pihak di dalam lingkaran sepak bola nasional menganggap parameter yang digunakan Herdman hampir tidak masuk akal. Namun bagi pelatih tersebut, hal itu justru merupakan fondasi untuk membangun tim yang benar-benar kompetitif. Dalam salah satu diskusi internal yang bocor ke publik, disebutkan bahwa Herdman menegaskan satu prinsip sederhana. Timnas Indonesia hanya boleh diisi oleh pemain yang benar-benar siap berjuang mati-matian untuk lambang Garuda. Tidak peduli dari mana mereka berasal, tidak peduli siapa yang merekomendasikan mereka, dan tidak peduli seberapa besar nama mereka di dunia sepak bola. Jika tidak mampu memenuhi standar, maka tempat di tim nasional tidak akan diberikan. Pendekatan seperti ini tentu langsung memicu perdebatan. Sebagian pihak memuji keberanian Herdman.
Mereka menilai langkah ini sudah lama ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu mengenai pemain titipan seringkali muncul di berbagai diskusi. Ada anggapan bahwa beberapa pemain mendapat kesempatan bermain di timnas bukan semata-mata karena performa mereka di lapangan, melainkan karena kedekatan dengan pihak tertentu. Isu ini sering dikaitkan dengan oknum di dalam Federasi Sepak Bola Nasional, yaitu PSSI. Namun hingga kini, tidak pernah ada bukti resmi yang benar-benar mengkonfirmasi tudingan tersebut. Itulah sebabnya ketika kabar tentang rencana pencoretan 15 pemain muncul, reaksi publik langsung meledak. Di media sosial, diskusi tentang topik ini berlangsung sangat panas. Sebagian penggemar sepak bola Indonesia menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Mereka melihat langkah Hartman sebagai upaya bersih-bersih yang sudah lama diperlukan. Menurut mereka, timnas Indonesia membutuhkan perubahan besar agar bisa bersaing di level internasional. Namun tidak sedikit pula yang merasa khawatir. Mereka takut bahwa keputusan yang terlalu drastis bisa memicu konflik internal. Sepak bola bukan hanya tentang taktik dan strategi di lapangan. Di balik layar, ada banyak kepentingan yang saling bersinggungan. Jika Hartman benar-benar menentang praktik lama yang sudah mengakar, maka ia mungkin akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Itulah sebabnya langkah ini dianggap sangat beresiko. Namun bagi Hartman, tampaknya resiko tersebut bukan hal yang perlu ditakuti. Pelatih asal Kanada ini dikenal memiliki pengalaman membangun tim dari nol. Salah satu kekuatannya adalah kemampuannya menciptakan mentalitas juara di dalam tim. Ia percaya bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pemain. Mentalitas juga memainkan peran yang sangat besar. Dalam program latihannya, Hartman disebut menaruh perhatian besar pada aspek psikologi pemain. Ia ingin para pemain timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, disiplin yang kuat, dan rasa tanggung jawab terhadap tim. Latihan yang diterapkan pun kabarnya jauh lebih keras dibandingkan era sebelumnya. Tidak hanya fokus pada teknik bermain, tetapi juga ketahanan mental. Tujuannya jelas, Hartman ingin menciptakan timnas Indonesia yang memiliki identitas baru. Sebuah tim yang tidak mudah menyerah, tim yang bermain dengan keberanian dan disiplin tinggi, dan tim yang benar-benar siap bersaing di panggung internasional. Salah satu target jangka pendek dari proyek ini adalah ajang internasional yang akan datang, termasuk agenda FIFA Series. Bagi Hartman, turnamen tersebut bukan sekedar pertandingan persahabatan. Ia melihatnya sebagai kesempatan untuk membangun fondasi tim masa depan. Karena itu, setiap pemain yang masuk skuad harus benar-benar memenuhi standar yang ia tetapkan. Jika benar 15 pemain akan dicoret, maka perubahan besar dalam komposisi tim hampir pasti terjadi. Beberapa wajah lama mungkin akan menghilang. Sebagai gantinya, pemain-pemain baru dengan karakter yang sesuai dengan filosofi Hartman bisa mendapatkan kesempatan. Perubahan seperti ini memang sering terjadi ketika seorang pelatih baru mengambil alih sebuah tim. Namun dalam kasus timnas Indonesia, skalanya bisa jauh lebih besar. Itulah yang membuat cerita ini begitu menarik untuk diikuti. Apakah benar akan terjadi revolusi besar di tubuh timnas Indonesia? Apakah John Hartman benar-benar berani menentang praktik lama yang selama ini dianggap tabu untuk dibicarakan? Dan yang paling penting, apakah langkah berani ini akan membawa timnas Indonesia menuju era baru yang lebih kuat? Jawaban dari semua pertanyaan itu mungkin akan mulai terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri, sepak bola Indonesia sedang berada di titik perubahan. Dan jika rumor ini terbukti benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari sebuah revolusi besar dalam sejarah timnas Indonesia. Kalau kalian ingin timnas Indonesia benar-benar bersih dari praktik pemain titipan, tekan tombol like sekarang juga. Tulis di kolom komentar, menurut kalian apakah benar ada pemain titipan di timnas Indonesia selama ini? Jangan lupa share video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar drama, kontroversi, dan perkembangan timnas Indonesia. Heboh di Inggris. Asisten baru timnas Indonesia tiba-tiba datangi Leeds United. Netizen curiga ada misi rahasia John Hartman untuk membujuk Pascal Struijk. Benarkah tato Garuda di kaki bek Leeds jadi sinyal kuat? Apakah Garuda akan mendapat bek Premier League? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Indonesia kembali diwarnai spekulasi panas yang membuat para penggemar Garuda tidak bisa berhenti membicarakannya. Kali ini,
Sorotan tajam tertuju pada sosok bek tangguh milik klub Inggris, yaitu Pascal Struijk. Nama pemain yang saat ini membela Leeds United itu mendadak kembali mencuat ke permukaan setelah muncul sebuah kejadian yang dianggap terlalu kebetulan untuk diabaikan. Semua bermula dari sebuah unggahan media sosial yang tampaknya sederhana. Namun bagi para pengamat dan penggemar sepak bola Indonesia, unggahan tersebut justru memicu teori besar tentang masa depan timnas Indonesia. Unggahan itu datang dari sosok yang baru saja resmi bergabung sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Simon Grayson. Nama Simon Grayson mungkin tidak asing bagi penggemar sepak bola Inggris. Ia pernah menjadi pelatih di sejumlah klub, termasuk Leeds United. Kini, pria berpengalaman tersebut menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih kepala John Herdman. Masuknya Simon Grayson ke dalam tim kepelatihan Garuda sebenarnya sudah menarik perhatian sejak awal. Banyak yang menilai keputusan ini merupakan bagian dari strategi besar John Herdman untuk membawa sentuhan sepak bola Inggris ke dalam tubuh timnas Indonesia. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah langkah pertama Simon Grayson setelah bergabung dengan skuad Garuda. Alih-alih langsung sibuk dengan agenda timnas Indonesia di Asia, Simon justru terlihat berada di Inggris. Bahkan lebih spesifik lagi, ia mengunjungi akademi milik klub lamanya, Leeds United. Kunjungan tersebut sebenarnya terlihat biasa saja. Dalam unggahannya di media sosial, Simon Grayson hanya menuliskan bahwa ini adalah pertama kalinya ia kembali ke tempat tersebut setelah bertahun-tahun lamanya. Ia bahkan menuliskan bahwa terakhir kali dirinya berada di sana adalah pada Februari 2012. Sebuah kalimat sederhana yang menggambarkan nostalgia terhadap tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam kariernya. Namun di dunia sepak bola modern, terutama bagi netizen Indonesia yang terkenal jeli, tidak ada yang benar-benar dianggap kebetulan. Beberapa jam setelah unggahan tersebut muncul, para penggemar mulai mengaitkannya dengan satu nama, Pascal Struijk. Bagi sebagian orang, nama Pascal Struijk mungkin hanya dikenal sebagai bek tengah tinggi besar yang menjadi andalan Leeds United. Namun bagi penggemar timnas Indonesia, ia memiliki cerita lain yang jauh lebih menarik. Pascal Struijk diketahui memiliki garis keturunan Indonesia. Menurut berbagai laporan, darah Indonesia dalam dirinya berasal dari jalur keluarga ayahnya. Kakek dan nenek dari pihak ayah Struijk disebut berasal dari kota Surabaya. Sejarah ini berkaitan dengan masa ketika Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Pada masa tersebut, banyak keluarga yang kemudian menetap di Eropa setelah meninggalkan wilayah Nusantara. Fakta inilah yang sejak lama membuat nama Pascal Struijk masuk dalam radar para pencari talenta diaspora Indonesia. Namun cerita menjadi lebih menarik lagi ketika para netizen menemukan sesuatu yang tidak kalah mengejutkan dari unggahan media sosial sang pemain. Pascal Struijk ternyata juga baru saja mengunggah beberapa foto yang menampilkan sebuah tato di kakinya. Tato tersebut bukan sekedar gambar biasa. Banyak netizen memperhatikan bahwa gambar tersebut menyerupai burung elang atau bahkan Garuda. Simbol burung Garuda tentu saja memiliki makna yang sangat kuat bagi Indonesia. Garuda adalah lambang negara dan juga identitas yang melekat pada timnas Indonesia. Karena itu, kemunculan tato yang menyerupai Garuda di tubuh seorang pemain keturunan Indonesia langsung memancing spekulasi besar. Apakah tato tersebut hanya kebetulan, atau justru sebuah simbol yang menyimpan pesan tersirat? Apalagi sejumlah pengamat menyebut bahwa tato tersebut tampak seperti tato yang baru saja dibuat. Spekulasi pun semakin liar. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah kunjungan Simon Grayson ke Leeds United sebenarnya bukan sekedar nostalgia? Apakah mungkin ada pertemuan yang terjadi di balik layar? Apakah mungkin Simon Grayson sedang menjalankan misi khusus dari John Herdman? Misi itu tidak lain adalah mencoba membujuk Pascal Struijk untuk mempertimbangkan membela timnas Indonesia. Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa waktu terakhir, arah pembangunan timnas Indonesia memang mulai terlihat semakin jelas. Pelatih kepala John Herdman tampaknya sedang membangun fondasi baru bagi skuad Garuda. Ia tidak hanya fokus pada pemain lokal, tetapi juga aktif memantau pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Pendekatan ini sebenarnya bukan hal baru dalam sepak bola modern. Banyak negara menggunakan strategi serupa untuk memperkuat tim nasional mereka. Indonesia sendiri sudah memiliki beberapa contoh sukses dari pemain diaspora. Salah satunya adalah bek jangkung Elkan Bagot. Setelah sempat lama tidak terlihat di timnas Indonesia, Bagot akhirnya kembali masuk dalam radar tim nasional. Kehadirannya kembali disambut antusias oleh para penggemar Garuda. Selain itu ada juga nama lain yang kabarnya sedang dipantau oleh tim kepelatihan Indonesia, yaitu Damiani Augustien. Jika benar Pascal Struijk juga masuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau, maka ini bisa menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Struijk bukan pemain sembarangan. Ia telah bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, yaitu Premier League, ketika Leeds masih berada di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pengalaman bermain di level tersebut tentu akan menjadi tambahan kualitas yang luar biasa bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Namun tentu saja, jalan menuju hal tersebut tidak akan mudah. Pascal Struijk sendiri pernah memberikan pernyataan menarik dalam sebuah wawancara pada tahun 2020. Saat itu ia mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya darah Indonesia dalam keluarganya. Namun ia juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Indonesia tidak terlalu dekat. Struijk bahkan mengaku tidak tahu bagaimana orang-orang di Indonesia mengetahui tentang garis keturunannya. Ia juga menyatakan bahwa dalam beberapa momen dirinya merasa sebagai orang Indonesia, tetapi pada momen lain ia tidak merasakan hal yang sama.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk membela sebuah negara bukan hal yang sederhana. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pilihan seorang pemain, mulai dari identitas, peluang karir, hingga kedekatan emosional dengan negara tersebut. Pada saat wawancara itu dilakukan, Struijk juga mengindikasikan bahwa ia masih berharap mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional Belanda atau Belgia. Kedua negara tersebut memang memiliki level sepak bola yang sangat tinggi di Eropa. Namun dunia sepak bola selalu berubah dengan cepat. Situasi yang berlaku 5 tahun lalu belum tentu sama dengan kondisi saat ini. Karena itu, tidak sedikit penggemar yang berharap bahwa pintu menuju timnas Indonesia masih terbuka bagi Struijk. Terlebih lagi jika benar staf kepelatihan Garuda mulai melakukan pendekatan secara langsung. Kehadiran Simon Grayson yang memiliki koneksi kuat di sepak bola Inggris tentu bisa menjadi faktor penting dalam proses ini. Ia memahami kultur sepak bola Inggris, mengenal banyak pemain, dan memiliki jaringan yang luas. Semua itu bisa menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menjangkau pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Jika suatu hari Pascal Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu transfer identitas paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola nasional. Bayangkan saja, seorang bek yang bermain di Inggris, memiliki pengalaman di Liga Top Dunia, dan tiba-tiba mengenakan jersey merah putih dengan lambang Garuda di dada. Itu tentu akan menjadi momen yang sangat bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini semua masih berada di ranah spekulasi. Belum ada konfirmasi resmi mengenai adanya pertemuan antara Simon Grayson dan Pascal Struijk. Belum ada pula pernyataan dari pihak timnas Indonesia mengenai kemungkinan tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, cerita ini telah berhasil membangkitkan kembali harapan para penggemar Garuda. Harapan bahwa timnas Indonesia terus berkembang, terus mencari pemain terbaik, dan terus berusaha membangun kekuatan baru untuk bersaing di level internasional. Dan siapa tahu, mungkin saja suatu hari nanti kita benar-benar akan melihat Pascal Struijk berdiri di lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan mengenakan lambang Garuda dengan bangga. Karena dalam sepak bola, hal yang dulu terasa mustahil seringkali justru menjadi kenyataan. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Pascal Struijk cocok membela timnas Indonesia? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan pemain diaspora. Kabar yang benar-benar mengejutkan dan membuat peta persaingan sepak bola Asia Tenggara berubah secara drastis. Sebuah keputusan besar dari Asian Football Confederation atau AFC tiba-tiba mengguncang kawasan ini. Dan yang paling menarik, di tengah drama yang menimpa Malaysia, ternyata timnas Indonesia justru ikut mendapatkan keuntungan besar. Ya, bisa dibilang ini seperti pepatah yang sering kita dengar, ketiban durian runtuh. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa Indonesia bisa ikut diuntungkan? Mari kita bahas semuanya secara lengkap. Awal mula skandal naturalisasi Malaysia. Cerita ini bermula dari keputusan kontroversial yang dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia. Federasi mereka, yaitu Football Association of Malaysia atau FAM, sebelumnya memperkenalkan sejumlah pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat tim nasional mereka. Langkah naturalisasi sebenarnya bukan hal baru di sepak bola modern. Banyak negara melakukannya untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Indonesia sendiri juga melakukan proses serupa dalam beberapa tahun terakhir. Namun yang terjadi di Malaysia kali ini ternyata berbeda. Masalah muncul ketika AFC menemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi dalam proses naturalisasi beberapa pemain. Setelah penyelidikan panjang, akhirnya AFC mengumumkan keputusan yang sangat mengejutkan. Sebanyak 7 pemain naturalisasi Malaysia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara sah. Mereka adalah Facundo Garcis, John Irazabal, Hector Hefel, Joao Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero. Ketujuh pemain tersebut dianggap memiliki dokumen naturalisasi yang tidak sesuai dengan regulasi internasional sepak bola. Akibatnya, AFC menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman berat dari AFC. Dalam keputusan resminya, Asian Football Confederation menyatakan bahwa 7 pemain tersebut dilarang beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan. Namun hukuman tidak berhenti sampai di situ. Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk diputuskan secara final oleh Court of Arbitration for Sport atau CAS. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Malaysia dinyatakan melanggar pasal 56 dalam kode disiplin AFC. Akibat pelanggaran itu, hasil pertandingan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 resmi dianulir. Beberapa kemenangan penting Malaysia langsung berubah menjadi kekalahan. Yang paling mengejutkan adalah kemenangan 2-0 atas Nepal berubah menjadi kalah 0-3. Dan kemenangan 4-0 atas Vietnam juga berubah menjadi kalah 0-3. Dalam sekejap, hasil pertandingan yang sebelumnya membuat Malaysia berada di posisi kuat langsung berubah total.
Perubahan hasil pertandingan ini langsung mengguncang klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelum keputusan tersebut keluar, Malaysia sebenarnya berada dalam posisi yang sangat baik. Mereka unggul 3 poin dari Vietnam dan memiliki peluang besar untuk lolos. Namun semuanya berubah dalam satu keputusan. Setelah pengurangan poin, Malaysia kehilangan 6 poin sekaligus. Hasilnya, Vietnam langsung mengambil alih puncak klasemen dengan 15 poin. Sementara Malaysia yang sebelumnya memimpin kini turun drastis menjadi 9 poin saja. Situasi ini membuat peluang Malaysia hampir tertutup, karena dalam format kualifikasi ini, hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia. Dengan selisih poin yang cukup jauh dan hanya menyisakan satu pertandingan, Malaysia diprediksi sudah tidak mungkin lagi mengejar Vietnam. Artinya, Harimau Malaya kemungkinan besar gagal tampil di Piala Asia 2027. Sebuah pukulan yang sangat telak bagi sepak bola Malaysia. Tidak bisa dipungkiri, keputusan ini membuat Vietnam berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Tim yang selama ini menjadi rival kuat Malaysia kini tiba-tiba mendapatkan keuntungan besar tanpa harus bermain. Dengan tambahan poin dari kemenangan WO, Vietnam hampir pasti mengamankan posisi juara grup. Ini berarti mereka memiliki peluang sangat besar untuk tampil di Piala Asia 2027. Bagi Vietnam, ini seperti mimpi yang datang tiba-tiba. Namun cerita menariknya tidak berhenti di situ, karena ternyata bukan hanya Vietnam yang mendapat keuntungan. Di tengah drama besar ini, ada satu tim yang diam-diam ikut mendapatkan keuntungan. Ya, tim tersebut adalah Timnas Indonesia. Keuntungan yang didapat Indonesia memang bukan dari klasemen kualifikasi, melainkan dari peringkat dunia FIFA. Saat ini di ranking resmi FIFA, posisi Indonesia dan Malaysia sebenarnya sangat berdekatan. Malaysia berada di peringkat 121 dunia, sedangkan Indonesia tepat di belakangnya. Perbedaan poin di antara keduanya sangat tipis. Malaysia memiliki 1145,89 poin, sementara Indonesia memiliki 1144,73 poin. Artinya selisihnya bahkan tidak sampai 2 poin. Nah, keputusan AFC yang memberikan hukuman kepada Malaysia akan berdampak langsung pada perolehan poin FIFA mereka, karena kekalahan WO biasanya akan mengurangi poin ranking. Jika poin Malaysia dipotong, maka otomatis posisi mereka bisa turun. Dan ketika itu terjadi, Indonesia berpeluang besar naik ke peringkat 121 dunia, tanpa harus memainkan pertandingan tambahan. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut bahwa Indonesia sedang ketiban durian runtuh. Kasus ini juga menjadi pelajaran besar bagi seluruh negara di Asia Tenggara. Naturalisasi memang sah dilakukan dalam sepak bola modern, namun prosesnya harus mengikuti regulasi internasional yang sangat ketat, mulai dari dokumen kewarganegaraan, masa tinggal, hingga hubungan darah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pemain bisa dianggap tidak sah, dan konsekuensinya bisa sangat berat. Kasus Malaysia ini menjadi contoh nyata bahwa kesalahan administrasi bisa berdampak besar pada prestasi sebuah tim nasional, bahkan hingga menggagalkan peluang tampil di turnamen besar. Bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi momentum yang sangat positif. Jika benar naik ke peringkat yang lebih tinggi di ranking FIFA, maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Misalnya, potensi mendapatkan lawan yang lebih seimbang dalam undian turnamen, peningkatan reputasi sepak bola Indonesia di dunia, peluang lebih besar untuk mendapatkan pertandingan uji coba internasional. Selain itu, posisi ranking yang lebih baik juga bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain, karena setiap kenaikan peringkat menunjukkan perkembangan positif tim nasional. Drama besar yang menimpa Malaysia menunjukkan betapa ketatnya regulasi dalam sepak bola internasional. Kesalahan kecil dalam administrasi bisa berubah menjadi bencana besar. Namun di sisi lain, keputusan tersebut juga membawa efek domino bagi negara lain. Vietnam mendapatkan keuntungan besar dalam perburuan tiket Piala Asia, sementara Indonesia berpotensi naik ke peringkat di ranking dunia. Sebuah perkembangan yang tentu saja menarik untuk terus kita pantau. Apakah benar Indonesia akan naik ke posisi 121 dunia? Atau masih ada perubahan lain yang akan terjadi? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Buat kalian yang selalu mendukung Timnas Indonesia, jangan lupa like video ini jika kalian bangga dengan perkembangan Garuda. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang hukuman Malaysia ini. Share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu drama besar di sepak bola Asia Tenggara. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang Timnas Indonesia dan sepak bola dunia.
Media Inggris sampai ikut bongkar, sosok Simon Grayson tiba-tiba merapat ke timnas Indonesia dan disebut jadi senjata baru John Hartman. Dari pelatih klub Inggris kasta bawah, kini masuk ke ruang taktik Garuda. Apa strategi besar di balik penunjukan ini? FIFA Series 2026 langsung jadi panggung pembuktian. Mampukah kombinasi Hartman dan Grayson mengubah wajah timnas Indonesia? Ini fakta lengkap yang bikin dunia sepak bola mulai melirik Garuda. Kabar bergabungnya Simon Grayson dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya menjadi pembicaraan di Asia Tenggara. Media Inggris juga ikut menyoroti langkah ini. Salah satu media yang menulis tentang kabar tersebut adalah Lancashire Post. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa Simon Grayson telah mengambil tantangan baru dalam kariernya dengan bergabung ke tim nasional Indonesia. Media tersebut bahkan menyebut bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berbeda bagi Grayson. Selama ini ia dikenal sebagai pelatih yang lebih banyak berkutat di kompetisi klub Inggris, terutama di divisi bawah. Namun kini, ia harus menghadapi dunia yang berbeda, sepak bola internasional di Asia Tenggara. Bagi banyak orang di Inggris, langkah ini dianggap cukup berani, karena berpindah dari sepak bola Inggris menuju tim nasional di kawasan Asia bukanlah hal yang umum. Namun bagi Grayson sendiri, justru disitulah letak tantangannya. Sebelum menjadi pelatih, Simon Grayson sebenarnya adalah seorang pemain sepak bola profesional. Ia pernah merasakan kerasnya kompetisi Liga Inggris bersama beberapa klub besar. Salah satunya adalah Leicester City, klub yang saat itu masih berjuang di kompetisi tertinggi Inggris. Selain itu, ia juga sempat bermain untuk Aston Villa, salah satu klub bersejarah di Inggris. Pengalaman sebagai pemain inilah yang kemudian membentuk dasar pemahamannya tentang sepak bola. Setelah pensiun sebagai pemain, Grayson memutuskan untuk meniti karier sebagai pelatih, dan perjalanan kepelatihannya bisa dibilang cukup panjang. Ia pernah menangani berbagai klub Inggris seperti Blackpool FC, Leeds United, Sunderland AFC, dan Preston North End. Sebagian besar kariernya memang dihabiskan di kompetisi kasta kedua hingga keempat Inggris. Namun justru dari situ ia dikenal sebagai pelatih yang sangat berpengalaman dalam membangun tim dari bawah. Yang menarik, pengalaman Grayson ternyata tidak hanya terbatas di Inggris. Beberapa tahun terakhir, ia juga mulai menjelajahi sepak bola Asia. Pada tahun 2022 hingga 2023, ia sempat menjadi pelatih Bengaluru FC, salah satu klub kuat di Liga India. Pengalaman ini membuatnya mulai mengenal kultur sepak bola Asia yang sangat berbeda dengan Eropa. Tidak berhenti di situ, Grayson juga pernah terlibat dalam proyek sepak bola di Nepal bersama klub Lalitpur City FC. Pengalaman lintas benua ini membuatnya dinilai memiliki perspektif yang lebih luas dalam memahami perkembangan sepak bola global. Dan mungkin inilah yang membuat John Hartman tertarik untuk mengajaknya bergabung. Kehadiran Simon Grayson diyakini merupakan bagian dari rencana besar yang sedang dibangun oleh pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman. Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan modern dalam membangun tim nasional. Ia sangat menekankan struktur kepelatihan yang kuat. Artinya, kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada satu pelatih kepala, tetapi pada seluruh tim pelatih yang bekerja di belakang layar. Dengan masuknya Grayson, struktur staf pelatih timnas Indonesia kini menjadi semakin lengkap, apalagi sebelumnya sudah ada pelatih lokal yang juga memiliki pengalaman besar, yaitu Nova Arianto. Kombinasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengalaman internasional dan pemahaman terhadap karakter pemain Indonesia. Kehadiran Simon Grayson langsung mendapatkan ujian nyata. Timnas Indonesia akan menghadapi agenda penting dalam FIFA Series 2026. Turnamen ini menjadi panggung pertama bagi era kepemimpinan John Hartman. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi beberapa lawan internasional, di antaranya adalah tim Eropa Bulgaria National Football Team, serta tim dari Karibia Saint Kitts and Nevis National Football Team. Pertandingan ini bukan sekedar laga persahabatan biasa, melainkan kesempatan penting untuk menguji strategi baru yang sedang dibangun oleh tim pelatih. Simon Grayson sendiri tidak menyembunyikan rasa antusiasnya. Melalui media sosial, ia menyampaikan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia adalah pengalaman baru yang sangat ia nantikan. Ia menyebut bahwa ini adalah babak baru dalam perjalanan kariernya.
Grayson juga mengaku sangat bersemangat bekerja bersama John Hartman dan seluruh staf pelatih lainnya. Baginya, kesempatan untuk terlibat dalam proyek besar sepak bola Indonesia adalah sesuatu yang sangat menarik. Apalagi Indonesia dikenal memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar dan penuh semangat. Masuknya Simon Grayson memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman panjang di sepak bola Inggris serta wawasan internasional yang dimilikinya, banyak yang berharap ia bisa membawa perspektif baru dalam taktik dan strategi permainan. Kolaborasi antara Hartman, Grayson, dan staf lokal seperti Nova Arianto bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia berpotensi mengalami perkembangan yang signifikan, dan FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pembuktian pertama. Apakah strategi baru ini akan berhasil, ataukah masih membutuhkan waktu untuk berkembang? Semua akan mulai terlihat dalam pertandingan mendatang. Kalau kalian bangga dengan perkembangan timnas Indonesia, jangan lupa like video ini, komentar pendapat kalian tentang bergabungnya Simon Grayson, share ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia.